Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divatria Darmawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kalijaga. Kemudian di sini ada latar belakang, nama dan asal usul. Nama aslinya Raden Said, nama populernya yaitu Sunan Kalijaga. Ayahnya itu Temenggung Wilatikta Adipati Tuban. Ibunya itu tidak banyak disebut dalam sumber sejarah. Tempat asalnya itu Tuban, Jawa Timur. Keturunannya bangsawan Majapahit. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Yang pertama, pendidikan awal masa kecil. Sebagai anak seorang bangsawan Temenggung Wilatika Adipati Tuban, Raden Said, nama kecil Sunan Kalijaga, memperoleh pendidikan dasar di lingkungan keraton atau keluarga bangsawan yang biasanya mencakup aksara Jawi dan Kawi, ilmu kepemimpinan dan tata krama Jawa. Yang kedua itu pendidikan Islam. Setelah pertobatan dari masa lalunya yang kelam, Raden Said berguru kepada Sunan Bonang, salah satu tokoh utama dalam Wali Songo. Belajar kepada Sunan Bonang, lokasinya berada di daerah Tuban dan pesisir utara Jawa. Materi yang dipelajarinya itu ilmu tauhid atau ketuhanan. Pendidikan ini tidak bersifat formal seperti sekolah zaman sekarang, melainkan berbasis pesantren tradisional, tempat santri tinggal dan belajar langsung dari gurunya. Yang ketiga itu ada pendidikan kehidupan dan spiritual. Selain pendidikan dari guru, Sunan Kalijaga juga menjalani tapa atau bertapa dan kontemplasi di tempat-tempat sepi seperti tepi sungai. Disinilah namanya Kalijaga muncul. Pengembaraan spiritual untuk menyebarkan dakwah sekaligus belajar langsung dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu ada metode dakwah. Yang pertama, akulturasi budaya atau perpaduan Islam dan budaya lokal. Sunan Kalijaga tidak memaksa masyarakat Jawa untuk meninggalkan budaya lamanya, melainkan menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya tersebut agar lebih mudah diterima. Contohnya, tradisi selamatan dan kenduri yang merupakan bentuk syukuran dalam Islam. Yang kedua, media kesenian dan kebudayaan. Sunan Kalijaga sangat cerdas memanfaatkan kesenian tradisional sebagai alat dakwah, yaitu wayang kulit. Ia menggunakan cerita pawayang seperti Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokoh wayang diberi nilai-nilai Islam seperti tokoh Semar sebagai simbol kebaikan dan kebijaksanaan. Pertunjukan wayang diselingi dengan pesan-pesan moral dan keislaman. Gamelan dan tambang Jawa. Ia menciptakan atau mengadaptasi lagu-lagu tradisional bernapaskan Islami seperti Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Kacul. Lagu ini mengandung simbol-simbol Islam dan pesan dakwah terselubung. Yang ketiga, simbolis dan falsafah Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan simbol-simbol dan falsafat Jawa yang akrab di kalangan masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam. Misalnya ajaran tentang kesederhanaan, keseimbangan hidup, sangkaparani, dumadi, dan budi pekerti. Selanjutnya ada pengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama itu mengislamkan masyarakat Jawa tanpa kekerasan. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan damai yang sabar dan akulturatif sehingga ajaran Islam bisa diterima masyarakat luas tanpa konflik dan adat istiadat lokal. Hasilnya Islam berkembang secara luas dan damai di Pulau Jawa, terutama di wilayah pesisir utara. Yang kedua itu menggabungkan Islam dengan budaya lokal. Ia tidak menghapus budaya lokal tetapi menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan kesenian Jawa seperti wayang kulit, gamelan, tambang Jawa, tradisi selamatan, sekaten, grebek, maulud. Hasilnya Islam terasa akrab dan tidak asing bagi masyarakat Jawa. Ketiga itu melestarikan dan mengislamkan kesenian tradisional. Sunan Kalijaga menjadikan kesenian sebagai media dakwah. Misalnya wayang kulit dijadikan alat menyampaikan nilai tauhid, etika, dan keadilan.
lagu tradisional menjadi sarana dakwah tersembunyi atau simbolik. Pengaruh ini masih terasa sampai sekarang dalam kesenian rakyat Jawa. Selanjutnya, kesimpulannya itu adalah Sunan Kalijaga adalah satu tokoh Wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa melalui pendekatan budaya seni dan kesabaran. Ia dikenal dengan sebagai pendakwah yang bijak dan toleran yang mampu menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menimbulkan penolakan dari masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.